Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam lindungan Tuhan. Dan sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang sudah Kau percayakan bagi kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, sehingga kami mampu memahami dan terlebih menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saudara ditanya misalnya, siapa yang hidupnya ingin bahagia atau mau bahagia? Pasti semua akan mengatakan, saya mau gitu ya. Nah, pasti semua orang ingin gitu ya, hidupnya berbahagia. Nah, kebahagiaan ini ada dua, yaitu kebahagiaan yang dari dunia atau kebahagiaan yang berasal dari Allah. Memang mendapatkan kebahagiaan bukanlah hal yang salah. Tetapi bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan, itulah yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai cara yang dilakukan itu sampai mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Menurut saudara, siapakah orang yang bahagia itu? Apakah yang memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi? Atau memiliki banyak harta, kemudian dia pun menjadi terkenal? Mungkin saudara akan berkata, ya tentu mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia karena memiliki semua yang diinginkan. Padahal kenyataannya bahwa memiliki banyak harta dan ketenaran tidak menjamin orang itu hidup bahagia. Mungkin saudara-saudara tahu banyak artis-artis yang terkenal, kaya raya, memiliki banyak harta, tapi hidupnya berakhir dengan tragis. Nah, di bacaan kita hari ini di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 10, pemazmur memberitahukan kepada kita semua bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang dari Allah. Dan cara untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah yaitu dengan hidup takut akan Allah. Mengapa kita harus takut sama Tuhan? Apakah Tuhan itu begitu menakutkan, begitu menyeramkan buat kita? Tentu tidak ya saudara-saudara. Tapi kita takut akan Tuhan sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita dan taat dalam melakukan perintah-perintahnya. Seperti di ayat 1b-nya dikatakan, yang sangat suka kepada perintah-perintahnya. Bagaimana kita mengetahui apa yang Tuhan perintahkan? Adalah dengan selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan selalu menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita, dan mengaplikasikan firman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang hidup penuh hormat kepada Tuhan dan memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Selain itu, orang yang hidupnya takut akan Tuhan ternyata dapat memberikan dampak juga bagi orang-orang sekitarnya. Bahkan sampai anak cucunya juga Tuhan pelihara dan berkati. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kekayaan dan nama baik akan Tuhan berikan sebagai berkat dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati, maka Tuhan juga akan bekerja memakai orang tersebut untuk menjadi saluran berkatnya bagi saudara-saudara yang lain. Dan orang yang memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan, maka dia juga akan selalu menjaga setiap perkataan dan perbuatannya, dan mengelola dengan baik dan benar
apa yang sudah Tuhan berikan. Dan Tuhan juga menaruh hati yang penuh belas kasihan, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Hidup dalam takut akan Tuhan bukan berarti kita akan bebas dari masalah. Justru masalah yang kita hadapi akan Tuhan pakai untuk semakin meneguhkan iman kita. Jadi takut akan Tuhan adalah hidup yang dijalani dengan baik dan benar, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Itulah hidup yang berbahagia, di mana hidupnya selalu terkoneksi dengan Tuhan dan berpegang teguh pada Tuhan, bahwa tanpa Tuhan maka hidupnya akan berjalan tanpa arah tujuan. Jadi kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan adalah karena dia berpegang pada firman Tuhan sebagai penuntun dan penerang di dalam hidupnya. Sehingga aturan-aturan ataupun perintah-perintah yang diberikan itu bukan sebagai beban yang memberatkan, tetapi firman Tuhan yang dilakukannya merupakan kesukaan di dalam hidupnya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kebahagiaan yang sejati sesungguhnya hanya berasal daripada-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami selalu mengingat dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami selalu diingatkan untuk selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan selalu memberi kekuatan bagi langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.